Kasman Sangaji, sebagai praktisi hukum seperti apa sih melihat ketegangan nih dalam sidang Nikita Mirzani dengan JPU? Abang sendiri melihatnya secara hukum seperti apa? Kalau ketegangan dalam ruang sidang, bagi kami sebagai praktisi atau sebagai pengacara itu hal yang biasa. Tidak ada yang istimewa atau tidak ada yang khusus. Ya, sepanjang perdebatan itu perdebatan yuridis formal atau material, itu nggak masalah. Karena nuansa-nuansa persidangan itu kan penuh dengan emosional. Di satu sisi kami membela klien, di satu sisi jaksa membela kepentingan pelapor, dalam hal ini kepentingan negara. Kan gitu. Nah, tinggal kita bagaimana cara melihat apakah perdebatan itu perdebatan substansial, case, atau perdebatan humoris. Kan begitu. Nah, kalau dia dari kasus Nikita Mirzani, saya lihat bukan perdebatan substansial case, tetapi lebih kepada perdebatan penerapan menjadi tugas dan kewenangan jaksa dalam melakukan 3 hal. 1, pengawalan terhadap terdakwa supaya tetap aman. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap gerakan-gerakan yang melawan dari terdakwa. Yang ketiga, jaksa wajib memastikan keamanan dan jaksa juga wajib memastikan terkait dengan keberadaan terdakwa dalam tangannya, gitu. Oke, kemarin juga ada yang menjadi sorotan tuh, jaksa sempat memaksa terdakwa untuk memakai rompi dan borgol, dan terdakwa memberontak nih, melawan. Itu seperti apa melihatnya, Bang? Kalau sifat memaksa, saya melihat tidak ada, karena tidak ada pemaksaan kalau memang tidak ada perlawanan. Kalau Nikita Mirzani tidak melakukan perlawanan, saya yakin tidak akan ada pemaksaan pemakaian rompi. Pemakaian rompi itu kan untuk membedakan pengunjung sidang, ya, atau pengunjung pengadilan, baik umum maupun perdata, dengan tahanan dari kejaksaan tersebut. Gitu. Itu hanya untuk membedakan simbol aja. Terlepas itu apakah melanggar hak asasi atau hak yang lainnya, itu tidak pusing. Tapi pemakaian rompi itu untuk membedakan dengan pengunjungan sidang lain dengan terdakwa yang mereka sedang amankan atau terdakwa yang mereka lindungi keamanannya. Oke, kemarin juga sempat JPU merekam terdakwa, kemudian terdakwa tidak terima karena direkam oleh JPU. Itu menurut etika dibolehkan nggak, Bang? Gini, persoalan peristiwa dalam persidangan itu harus ikuti SOP yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Sepanjang proses persidangan kita harus tetap ikuti SOP yang telah disepakati bersama antara pihak penuntut umum dan pihak pembela, yaitu pengacara. Nah, kalau peristiwa dalam persidangan tidak ada teguran dari hakim, ya udah berjalan normal. Terkait dengan rekam atau tidak, itu adalah persoalan attitude ya paling. Tetapi dalam hal ini, apakah jaksa atau pengunjung sidang bisa merekam? Bisa saja, sepanjang ada izin dari majelis hakim. Kalau pengunjung sidang, termasuk teman-teman media kan nggak boleh langsung merekam aja kan? Pasti ada izin dari majelis hakim dulu kan? Nah, apakah direkam jaksa untuk kepentingan apa? Untuk konsumsi pribadi atau untuk kepentingan penuntutan atau kepentingan lain masuk dalam urusan sengketa ya, atau dalam perkara. Kalau untuk kepentingan pribadi itu salah, karena nggak boleh soal konsumsi pribadi. Tapi kalau untuk kepentingan penuntutan, pembuktian dan segala macam, ya itu sah saja. Atau hakim juga tidak menegur. Gitu. Oke, Bang. Terdakwa kemarin juga sempat protes karena JPU beberapa kali memotong penjelasan dari saksi. Abang melihatnya seperti apa? Itu hal normal. Setiap pihak, para pihak yang akan menghadirkan saksi, dia berhak untuk menanyakan, memotong atau seperti apa keterangan saksi sesuai dengan kepentingannya, bukan kebutuhannya, kepentingannya. Nah, jaksa memotong keterangan saksi, itu kan saksi dari dia, ya kan? Ya sah-sah saja, karena dia kepingin mencari pembuktian material yang dapat mendukung dakwaannya, gitu. Jadi dia hanya membutuhkan keterangan-keterangan tertentu dari semua saksi yang akan dihadirkan untuk mendukung unsur-unsur pasal yang ada dalam dakwaannya. Nah, kalau memang dari pihak pengacara merasa keberatan, ya ditanyakan aja lagi, suruh aja cerita lagi nanti saksinya, tanyakan sebaliknya. Begitu cara komunikasi dalam persidangan, bukan saling teriak-teriak. Kalau memang pihak kami sebagai penasihat hukum merasa dirugikan atas keterangan saksi tersebut, ya kami kan pasti akan diberikan giliran untuk bertanya pada saksi. Ya tinggal ditanyakan kembali
supaya tidak mengulang-ulangi. Tinggal ditanyakan keterangan seperti apa masing-masing untuk pembelaan. Kalau jaksa itu meminta keterangan pada saksi untuk mendukung dakwaan dia, kami sebagai penasihat untuk pembelaan, untuk melemahkan unsur-unsur pasal yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi hal yang lumrah. Jadi tidak boleh juga kita penasihat hukum membatasi jaksa untuk bertanya. Tidak boleh juga kami interupsi kepada jaksa ya terhadap keterangan-keterangan yang diberikan. Kami hanya satu yang boleh kita interupsi, ketika jaksa memberikan pertanyaan yang di luar daripada konteks material perkara. Ya. Perkara 372 penipuan dan pengelapan misalkan, tapi dia tanya tentang perkara korupsi. Kita bisa interupsi. Karena itu bukan materi perkara yang dia tanyakan dan tidak ada dalam BAP. Gitu. Sampai sepanjang itu masih materi perkara ada apa tidak dalam BAP, itu masih kita berhak untuk bertanya. Dan pertanyaan itu nggak bisa dibatasi oleh majelis hakim. Oke, satu lagi Bang, terakhir Bang. Pihak Nikita dalam hal ini terdakwa, pengacaranya meminta jaksa untuk netral. Sebenarnya jaksa itu harus netral atau seperti apa Bang? Gini, kan di dalam ruang sidang itu ada 3 pihak. Pihak hakim, pihak majelis hakim, kedudukannya sebagai kedudukan yang objektif, keputusan juga objektif. Ya, kami sebagai penasihat hukum atau pengacara dalam kedudukan subjektif, ya, untuk kepentingan subjektif. Kedudukan jaksa, ya, dalam kedudukan yang objektif tapi berpikir subjektif. Artinya jaksa tidak ada istilah netral. Kalau netral tidak ada penuntutan. Salah kalau bahasa netral. Netral tidak ada perbuatan dong, jaksa di situ duduk manis aja, netral dong sama kiri kanan. Tetapi jaksa keberadaan di situ adalah berbicara kepentingan. Ingat, kepentingan bukan kebutuhan. Kalau udah bicara kepentingan, artinya dia harus bisa mengarahkan saksi, dia harus bisa menguraikan bukti, dia harus bisa memberikan bukti-bukti yang memberikan keyakinan pada hakim bahwa apa yang menjadi dakwaan dia itu adalah benar. Itu kepentingan namanya. Kepentingan siapa? Bukan kepentingan jaksa. Salah, adalah kepentingan negara. Gitu, beda. Jadi nggak ada istilah. Apakah pengacara netral? Tidak boleh ujian netral. Jaksa netral nggak boleh. Yang boleh netral adalah majelis hakim karena dia posisi objektif.